Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, sehat walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, Busania ucapkan selamat untuk kalian yang sudah naik ke kelas 6. Harapannya semoga semakin semangat belajarnya meskipun masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Nah, untuk pagi hari ini Busania akan mengawali pembelajaran bahasa Arab. Dan sebelumnya jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pelajaran pertama dalam bahasa Arab kali ini yaitu bab pertama tentang a'maluna fil baiti wal madrasah. Kegiatan kita di rumah dan di sekolah. Nah, bab pertama kita akan bahas ini ya. Nah, kita tahu setiap orang itu memiliki kegiatan yang dilakukan setiap hari. Orang tua bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka juga mengurus anak-anak sepulang dari bekerja. Begitu juga dengan kalian sebagai anak dan siswa. Tentunya kalian juga memiliki jadwal kegiatan yang harus dilakukan setiap hari, bukan? Sudahkah kalian melakukannya dengan disiplin dan penuh tanggung jawab? Nah, itu pendahuluannya dari bab kita, bab 1. Nah, sekarang kalian balik selanjutnya. Nah, sudah dibalikkan. Materi pertama, kita akan membahas mufrodat. Mufrodat adalah kosa kata. Nah, di sini di bab pertama ada 20 kosakata yang harus kalian pelajari. Dan jangan lupa dipelajari dan juga dipahami. Dihafalkan juga ya. Nah, nanti Busania bacakan, kalian tirukan di rumah. Nah, yang pertama ada kata fi'lun jamak af'alun. Nah, itu ada jim yang di tengah itu singkatan dari jamak. Jamak itu apa? Jamak itu adalah lebih dari satu. Kalau di dalam kata fi'lun, jamaknya berarti af'alun. Fi'lun artinya perbuatan, jamaknya berarti apa? Perbuatan. Jadi lebih dari satu. Nah, seperti itu. Nah, saya bacakan ya. Fi'lun jamak af'alun. Fi'lun af'alun artinya perbuatan, kegiatan. Yaumiyatun, yaumiyatun. Yaumiyatun artinya sehari-hari. Istaroha yastarihu. Istaroha yastarihu artinya beristirahat. Syahada yusyahidu. Syahada yusyahidu artinya menyaksikan. Sa'ada yusa'idu. Sa'ada yusa'idu artinya membantu. La'iba yal'abu. La'iba yal'abu artinya bermain. Dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu artinya masuk. Roja'a yarji'u. Roja'a yarji'u artinya kembali. Yatanawalul futuro. Yatanawalul futuro artinya makan pagi, sarapan. Yatanawalul godai. Yatanawalul goda'a artinya makan siang. Yatanawalul asya'a. Yatanawalul asya'a artinya makan malam. Iktasala yagtasilu. Iktasala yagtasilu artinya mandi. Qara'a yaqra'u. Qara'a
yaqra'u artinya membaca. Tawaddo'a yatawadda'u. Tawaddo'a yatawadda'u artinya berwudu. Nama yanamu. Nama yanamu artinya tidur. Baliknya sholat yusolli artinya sholat. Istaiqodho yastaiqidu. Istaiqodho yastaiqidu artinya bangun. Ato'a yuti'u. Ato'a yuti'u artinya menaati, mematuhi. Amaro ya'muru. Amaro ya'muru artinya memerintah. Darosa yadrusu. Darosa yadrusu artinya belajar. Nah, itu tadi mufradat dari bab 1 ya. Nah, tadi bagaimana? Kalau ada tulisan jim itu apanya? Jamaknya. Jadi kalau contoh tadi fi'lun, jamaknya af'alun. Fi'lun itu 1, kalau af'alun lebih dari 1. Nah, di sini kan kita menemukan ada 2 kata seperti ini. Nah, kok bisa 2 kata seperti ini ya? Tapi artinya beristirahat. Nah, apa bedanya? Kalau istaroha yang sini itu fi'il madhi. Kalau yastarihu fi'il mudhari'. Nah, penjelasan fi'il madhi dan fi'il mudhari' akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya ya, nanti lebih jelasnya. Jadi yang saya jelaskan di sini kok kenapa ada 2 seperti ini ya. Artinya tetap beristirahat, cuma waktunya berbeda. Kalau istirahat kan tadi fi'il madhi itu ketika masa lampau. Kalau yastarihu itu fi'il mudhari' itu apa? Yang akan datang. Jadi perbedaannya adalah penggunaan penulisan ini waktunya. Nah, perbedaan waktunya saja. Kalau istirahat itu masa lalu, kalau yastarihu itu yang sedang dikerjakan atau yang akan datang. Nah, seperti itu. Dan semuanya seperti itu sama semua. Nah, seperti ini syahada yusyahidu, sa'ada yusa'idu. Nah, perbedaannya hanya fi'il madhi atau fi'il mudhari'nya. Untuk penjelasan lebih jelasnya akan saya jelaskan pertemuan selanjutnya. Nah, di dalam mufradat ini juga kita menemukan ada 3 ini, yatanawalul futuro, yatanawalul goda'a, yatanawalul asya'a. Jangan lupa ya, ini berbeda. Kalau yatanawalul futuro itu makan pagi atau sarapan. Kalau yatanawalul goda'a itu makan siang. Kalau yatanawalul asya'a itu makan malam. Nah, berbeda ya antara pagi, siang, malam. Di perbedaannya juga terdapat di belakang kalimatnya futuro, goda'a, asya'a. Nah, seperti itu. Selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya nanti kalian bisa kerjakan latihan 1 ya. Kalau sudah nanti bisa difoto dan dikirim jawabannya ke link yang sudah saya berikan. Nih. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang istima atau mendengar. Nah, nanti Bu Guru bacakan bacaannya per kalimat. Habis itu Bu Guru terjemahkan. Jadi dengarkan baik-baik ya. Dan nanti di akhir jangan lupa kalian kerjakan latihan 2. Nih 1 sampai 5. Jadi saya bacakan nanti supaya kalian bisa menjawabnya. Nah, yang pertama, Ridwanu tilmidun nasyitun sholihun. Ridwan, murid yang rajin dan sholih. Huwa yuti'u awamira abihi wa ummihi wa yuti'u awamirat din. Dia menaati perintah ayahnya dan ibunya dan menaati perintah agama. Walahu a'malun yaumiyatun.
dan dia mempunyai kegiatan sehari-hari. Selanjutnya di bawahnya, yaqumu minan naumi fi sa'atil khamisati sobahan. Dia bangun dari tidur pada jam 5 pagi. Kemudian summa yatawadda'u wa yusolli sholata subhi. Kemudian dia berwudu dan sholat subuh. Ba'da dalika yaqra'ul Qur'an wa yadrusu durusahu ila sa'ati as-sadisati. Setelah itu dia membaca Al-Qur'an dan mempelajari pelajarannya pada jam 6. Yagtasilu wa yatanawalul futur ba'dahu thumma yadhhabu ilal madrasati liyata'allam. Dia mandi dan sarapan setelahnya. Kemudian pergi ke sekolah untuk belajar. Yadkhulu Ridwan al-fasla fi sa'ati as-sabi'ati sobahan. Ridwan masuk kelas pada jam 7 pagi. Yata'allamu hunaka ila sa'ati as-saniyata asyrata naharon. Dia belajar di sana sampai jam 12 siang. Wa yusolli sholatadz zuhri fi masjidil madrasah, dan dia sholat duhur di masjid sekolah. Yarji'u Ridwanu ila baitihi ba'da sholatadz duhri. Ridwan pulang ke rumahnya setelah sholat duhur. Nah, itu tadi bacaan yang sudah Bu Sonia baca dan juga diartikan. Nah, nanti di rumah coba kalian baca ulang kembali supaya lebih paham, dan terjemahan yang sudah saya bacakan tadi coba kalian dengarkan dan bisa ditulis di buku tulis atau mungkin bisa juga di buku paket. Nah, kalau sudah, jangan lupa kalian kerjakan soal di baliknya. Nah, di sini ada 5 soal. Bisa saya bacakan. Untuk yang pertama, hal Ridwanu tilmidun sholihun. Apakah Ridwan murid yang sholih? Nah, nanti dijawab ya. Jangan lupa memakai bahasa Arab dan juga bisa dilihat di bacaannya tadi. Nomor 2, madza yaf'alu Ridwanu fis shobah? Apa yang dilakukan Ridwan pada pagi hari? Yang nomor 3, madza yaf'alu Ridwan qabla sholah? Apa yang dilakukan Ridwan sebelum sholat? Nomor 4, mata yadkhulu Ridwanul fasla? Kapan Ridwan masuk kelas? Nomor 5, mada yaf'alu Ridwanu ba'da sholatid duhri? Apa yang dilakukan Ridwan setelah sholat duhur? Nah, itu tadi soalnya dan sudah saya terjemahkan. Nanti tinggal kalian jawab di buku dan bisa dikirimkan dengan link yang sudah saya berikan tadi. Semoga sukses, makan aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.